Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Kamis 28 November 2024 bersama saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Audra dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Saudara, bencana tanah longsor terjadi di sejumlah titik di kawasan Jalan Jamin Ginting, Sumatera Utara. Akibatnya 3 orang dikabarkan meninggal dunia dan sejumlah kendaraan tertimbun. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD Kabupaten Deli Serdang, TNI Polri dan pemerintah Kecamatan Sibolangit yang menerima laporan melakukan upaya pembersihan material longsor dan mengevakuasi kendaraan dan korban. Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Muji Edianto mengatakan total ada 6 titik longsor yang terjadi di kawasan Kecamatan Sibolangit. Ditemukan 3 orang meninggal dunia tertimbun material longsor. Hingga kini pihak bersama tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pembersihan material longsor di 6 titik lokasi longsor. Tim SAR gabungan juga melakukan evakuasi sejumlah truk yang tertimbun material longsor. Kombes Pol Muji Edianto mengimbau masyarakat yang akan melakukan aktivitas dari Kota Medan menuju Brastagi maupun sebaliknya. Ketika korban ini ditemukan meninggal dunia, langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Saat ini sudah dilakukan upaya-upaya evakuasi oleh Balai Jalan Nasional beserta dengan masyarakat juga untuk memastikan tanah longsor yang menutup total jalan nasional bisa dievakuasi dan ditepikan. Kami informasikan kepada masyarakat yang akan menuju ke Brastagi dari Medan supaya kembali dan bisa menggunakan jalur lain, yaitu yang melewati Binjai. Hari pemungutan suara penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni dan Forkopimda tinjau TPS dan banjir Kecamatan Medan Denai. Fatoni apresiasi TPS yang melaksanakan pemungutan suara meskipun banjir. Beberapa TPS yang ditinjau antara lain TPS 007 dan 008 di Kecamatan Medan Denai. Meski kondisi banjir, kedua TPS tersebut tetap melaksanakan pemungutan suara. Fatoni mengapresiasi kedua TPS tetap melaksanakan pemungutan suara saat banjir. Hal ini mencerminkan antusias masyarakat dalam memilih pemimpinannya. Fatoni mengatakan ada beberapa TPS yang dipikirkan solusinya, apakah ditunda pelaksanaannya, apakah masih memungkinkan dipindah, dan ini sedang dibicarakan di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus memonitoring pelaksanaan pilkada se-Sumatera Utara. Fatoni menjamin pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus memfasilitasi pelaksanaan pilkada sehingga berjalan sukses, aman, damai, dan juga lancar. Kota Binjai mendirikan dapur umum di beberapa titik lokasi yang paling parah terdampak dalam musibah banjir besar di Kota Binjai. Di antaranya dapur umum yang berada di Kelurahan Berengam dan Kelurahan Setia Kecamatan Binjai Kota. Banjir yang melanda sejumlah kawasan di Kota Binjai telah surut meskipun masih ada sejumlah rumah yang tergenang banjir. Pemerintah Kota Binjai melalui BPBD masih siaga di lokasi banjir untuk mengantisipasi banjir susulan. Pemerintah Kota Binjai juga telah mendirikan sejumlah dapur umum di beberapa lokasi banjir. Sejumlah personil BPBD Pemko Binjai tampak menyiapkan makanan untuk warga korban banjir. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir dapat terpenuhi. Dapur umum lapangan ini didirikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan makanan bagi warga yang terdampak banjir di beberapa lokasi. Wali Kota Binjai Amir Hamzah menjelaskan pendistribusian makanan dari dapur umum dilakukan secara langsung ke beberapa titik lokasi banjir untuk memastikan bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan. Memastikan dulu untuk membangun dapur umum. Ada 8 kelurahan berdampak banjir pada hari ini. Tadi malam air naik jam 2 malam. Jam 2
ada 8 kelurahan yang berdampak banjir dan kami sudah menyiapkan dapur umum. Dapur umum yang pertama dapur umum di Berngam, di Kelurahan Berngam, karena ini agak sedikit luas, ya, penduduknya juga padat, banyak, makanya kami juga buat posko kesehatan, kemudian posko dapur umum, ya, di Kelurahan Berngam ini, sama satu lagi di Kelurahan Sekia. Tanggul penahan air Sungai Deli di Kelurahan Pekanlabuhan, Kota Medan kemarin jebol. Selain membanjiri ribuan rumah warga, juga mengakibatkan sejumlah rumah rubuh. Tanggul penahan air Sungai Deli di Jalan Speksi Lingkungan 2, Kelurahan Pekanlabuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan jebol. Jebolnya tanggul ini disebabkan karena tingginya debit air sungai akibat hujan di kawasan di hulu sungai serta tanggul yang rendah dan tipis sehingga membuat air sungai yang deras meluap hingga ke permukaan masyarakat. Selain itu banyaknya warga membangun rumah di bantaran Sungai Deli memperparah kondisi tanggul. Terdapat ribuan rumah di Kecamatan Medan Labuhan terendam banjir hingga setinggi 1 meter lebih. Parah lah, sekian lama, berapa tahun belum ada perbaikan dia. Kemarin juga kita ajukan juga ke BWS kan, itu belum ada ini ya. Ini hampir menyeluruh lah, hampir menyeluruh ini. Ada tadi rumah ini ya, ada beberapa orang tadi. 2 orang anggota DPRD Deli Serdang dari fraksi Gerindra, Muhammad Daniel Ginting dan Marlim Sitepu, meninjau serta memberikan bantuan langsung kepada korban banjir bandang di Dusun Cingkam, Desa Martelu dan Desa Salabulan, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang. Sulitnya medan untuk menuju lokasi tidak menyurutkan niat keduanya turun langsung melihat kondisi dan bertemu warga korban banjir bandang. Saat menyapa korban banjir bandang, Muhammad Daniel Ginting menanyakan kebutuhan yang diperlukan korban dan memberi bantuan berupa sembako serta uang tunai untuk para korban. Anggota DPRD Deli Serdang juga memberikan bantuan kepada Rido Barus, bocah kelas 5 sekolah dasar yang kehilangan kedua orang tuanya. Sebagai anggota DPRD, dirinya sangat prihatin dengan musibah yang menimpa warga Desa Martolu. Ia akan membantu Rido Barus dan abangnya untuk terus bersekolah hingga ke perguruan tinggi dan akan menyantuni setiap bulannya dari uang gaji sebagai anggota DPRD. Menurut Daniel Ginting, Presiden Republik Indonesia Prabowo meminta kepada kader Gerindra agar bisa membantu paling sedikit 1 orang warga yang sedang kesusahan. Kita terpanggil, dan tadi ada anak kecil, bapak mamanya meninggal, satu orang meninggal semua, satu di kelas 5 SD, satu kelas 1 SMP. Saya bilang sampai kuliah saya sekolahkan. Gaji saya setiap bulan saya suruh tadi disisihkan untuk sekolah mereka sampai ke sarjana pun dia tidak jauh lagi. Saya nanti saya siapkan harta saya sebagian untuk sekolah beliau. Itulah saran Pak Prabowo Subianto kepada kami sebagai kader Partai Gerindra agar selalu peduli terhadap yang seperti ini. Sementara itu, salah seorang warga Maret Martondang menyatakan ia mendengar teriakan minta tolong dari cucunya saat banjir terjadi. Meskipun ia berhasil menyelamatkan cucunya, namun akhirnya sang cucu meninggal dunia di puskesmas setempat, sementara menantunya hilang terseret banjir. Jadi dibawanya lah cucu ini ke bawah, ke pinggir jalan ini. Dia minta tolong. Ya, dengan tidak sadarkan diri, haruslah saya nyebrang. Baru saya nyebrang, saya peluk cucu saya ini. Datang kawan-kawan, dibantulah aku nyebrang balik. Sebab setelah ku pegang cucu ini nggak bisa nyebrang, rupanya dalam. Kesana tadi nggak ada perasaan dalam. Gitulah ceritanya. Begitu aku mau pergi, Pak tunggu, nenekku masih di atas katanya. Jadi tetap aku pergi kuawalah cucu ini ke puskesmas. Jadi sampai di puskesmas rupanya cucu ini udah diminta Allah. Jadi gua lagi balik kemari sampai aku di rumah,
Mamaku pun udah di rumah, udah meninggal. Sebelumnya banjir bandang terjadi hari Sabtu sekitar pukul 7 malam. Akibat terjangan banjir bandang tersebut, 4 warga ditemukan meninggal dunia. 1 rumah ibadah roboh, 4 rumah warga rusak parah, 2 diantaranya rata dengan tanah. Saat ini, warga korban banjir bandang ditampung di tenda pengungsian yang telah didirikan oleh pihak BPBD Deli Serdang. Tingginya curah hujan di kota Medan sejak kemarin malam hingga pagi hari membuat kawasan pemukiman rumah warga dan aktivitas ekonomi mengalami kendala. Air sungai meluap di Kelurahan Binjai, kawasan Medan Denai membuat aktivitas warga yang hendak berdagang mengalami kendala dan banyak sejumlah toko tidak beraktivitas. Para pedagang yang hendak berjualan terpaksa mengurungkan niatnya membuka lapak dan hanya pasrah sembari menunggu surutnya air. Kondisi banjir hingga kedalaman mencapai 1 meter dengan arus yang cukup deras ini, juga sejumlah kendaraan dilarang untuk melintasi jalan Menteng oleh warga. Air yang kian bertambah ketinggiannya pagi hari tadi menjadi sorotan warga untuk berkeliling dan menikmati suasana banjir yang jarang terjadi. Melihat air yang tidak kunjung surut, membuat beberapa warga bergotong royong menyelamatkan harta yang berharga ke tempat yang lebih aman. Sementara warga yang berdampak banjir ini ada yang masih bertahan di rumah dan sebagian mengungsi ke tempat kerabat ataupun lokasi yang dianggap aman. Meski suasana Hari Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah pada hari ini, warga berharap dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihannya sehingga dapat berjalan dengan baik dan sukses. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Unit Jatandra Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan menangkap seorang tersangka pencuri. Ya, kita ke informasi lainnya, Saudara, di mana tim gabungan dari Gakum KLHK bersama Pomdam 1 Bukit Barisan dan Polda Sumatera Utara menggagalkan penjualan 1,2 ton sisik terenggiling di Kisaran. Dari 4 pelaku yang diamankan, 3 diantaranya merupakan oknum aparat. Tim gabungan Gakum KLHK bersama Pomdam 1 Bukit Barisan dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara berhasil menggagalkan penjualan 1.180 kg sisik terenggiling. Dalam operasi gabungan, penindakan peredaran tumbuhan dan satwa liar dilindungi di Kisaran, Kabupaten Asahan. Pada operasi penindakan ini, tim gabungan mengamankan 4 pelaku yaitu AS, warga sipil, dan 3 orang lainnya merupakan aparat kepolisian dan tentara yakni MYH dan RS serta AHS beserta barang bukti hampir 1,2 ton sisik terenggiling diamankan dari 2 lokasi berbeda. Di lokasi pertama, petugas mengamankan 9 kardus berisi sisik terenggiling berjumlah 322 kg yang rencananya akan dikirimkan melalui loket bus. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan menemukan gudang penyimpanan sisik terenggiling di Kelurahan Siumbut-Umbut, Kisaran Timur, dan ditemukan barang bukti 21 karung sisik terenggiling seberat 858 kg. Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Rido mengatakan penindakan perdagangan sisik terenggiling ini merupakan penindakan terbesar yang pernah dilakukan. Kejahatan terhadap terenggiling ini merupakan kejahatan yang serius dan menjadi perhatian dunia. Untuk mendapatkan 1.180 kg sisik terenggiling ini, ada sekitar 5.900 ekor terenggiling dibunuh. Jadi 5.900 ekor terenggiling dibunuh. Hasil penelitian kami bersama-sama dengan Universitas IPB berkaitan fungsi lingkungan, nilai ekonomi lingkungan dari ekor terenggiling ini adalah 50 juta rupiah. Jadi kalau dibunuh 5.900 ekor terenggiling, maka kerugian lingkungan ini mencapai 298,5 miliar. Unit Jatandra Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan menangkap seorang tersangka pencuri yang kerap beraksi di sejumlah lokasi. Polisi terpaksa melumpuhkan tersangka dengan timah panas karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Tersangka RD 24 tahun warga desa Subur Asahan tidak berkutik setelah kaki kirinya ditembak oleh polisi. Ia hanya bisa meringis menahan sakit saat hendak dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kepala Unit Jatandra Satreskrim Polres Asahan, Ibda Supangat mengatakan, tersangka ditangkap dalam kasus pencurian dengan cara dibongkar rumahnya yang terjadi di 6 lokasi di seputaran kota Kisaran.
Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 unit telepon genggam hasil curian. Pada pemeriksaan, tersangka mengaku hasil penjualan barang curian selama ini digunakan untuk membeli narkotika dan bermain judi online. Sebelumnya tersangka sudah pernah ditangkap dalam kasus serupa dan dibebaskan melalui restoratif justice. Namun upaya restoratif justice tidak memberi efek jerah sehingga tersangka kembali mengulangi aksi kejahatannya. Usai mendapat perawatan di rumah sakit, tersangka kemudian dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Dari LP tersebut kami melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian handphone. Jadi dari tangan pelaku kita berhasil menyita 2 unit handphone. Ada berapa TKP dia yang beraksi? Dari hasil penyelidikan dan pengembangan kasus berdasarkan keterangan pelaku sebanyak 6 TKP dia melakukan pencurian. Jadi kami dari unit Jatan Ras masih melakukan pengembangan kasus. Mohon doanya agar nantinya bisa kami ungkap dan jelas perkaranya. Beragam informasi aktual lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Surya menyalurkan hak suaranya di salah satu tempat pemungutan suara di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan pada Rabu pagi. Meski cuaca hujan, calon wakil gubernur nomor urut 1 mendatangi TPS 3 di Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Asahan. Surya yang berpasangan dengan Bobi Afif Nasution di Pilkada Sumut tiba di TPS didampingi sang istri bersama-sama mengenakan kemeja putih. Setelah mencoblos di bilik suara, Surya mengatakan optimis pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut nomor urut 1 bisa memenangkan pilkada dengan perolehan 80% suara. Surya yang saat ini menjabat sebagai Bupati Asahan mengaku jika dirinya terpilih ingin memajukan Provinsi Sumatera Utara menjadi lebih baik dengan capaian visi misi yang telah direncanakan. Perasaan senanglah sebagai warga negara yang baik kita memberikan hak suara dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur dan bupati wakil bupati. Allah mudah-mudahan tadi kami sudah memberikan hak pilih kami, yaitu memberikan pilihan. Saya pikir ini kalau perasaan itu gembira lah. Diiringi hujan, pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Patoni dan istri menggunakan hak pilih di TPS 01 Medan Polonia. Patoni berharap masyarakat menggunakan hak pilihnya. Sebagai warga negara yang memiliki hak pilih, penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Patoni bersama Ketua PKK Sumatera Utara Tias Patoni menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024 dengan memberikan hak suara di TPS 01 Jalan Urip Sumiharjo, Medan kemarin. PJ Gup Supatoni menyampaikan pemilihan yang hanya 5 tahun sekali ini merupakan kesempatan yang sangat baik. Ia mengimbau agar seluruh masyarakat Sumatera Utara menggunakan hak pilih sesuai dengan hak pilihnya masing-masing dan berharap pelaksanaan Pilkada 2024 di Sumatera Utara berjalan kondusif. PJ Gupsu meyakini masyarakat Sumatera Utara sudah cerdas dalam memilih dan dewasa dalam berpolitik. Ia mengimbau warga Sumatera Utara tetap menjaga persatuan kesatuan, kerukunan dan keharmonisan selama masa penghitungan suara hingga Pilkada rampung. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Afif Nasution unggul dalam perhitungan cepat dalam Pilgubsu 2024. Bobi Afif Nasution dan Surya bertemu dengan para pendukung dan partai pengusung di Gedung Pemenangan kemarin malam. Dalam pertemuan itu, Bobi berterima kasih kepada para partai pengusung yang sudah mendukungnya. Dari beberapa situs penghitungan cepat Pilkada 2024, pasangan calon nomor urut 1 Bobi Surya unggul dalam 60% lebih dari pasangan calon nomor urut 2 Edi Rahmayadi Hasan. Di TPS 15 tempat Bobi menggunakan hak pilihnya memperoleh 104 suara sah. Di TPS 15 Edi memperoleh 93 suara sah.
Bobi meminta kepada para pendukung dan relawan agar tetap mengawal pemungutan suara sah dari KPU untuk hasil resmi pada pemilu 2024 dapat dilihat melalui penghitungan suara dan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU mulai dari 27 November hingga 16 Desember 2024. Tugas sebagai dapat mandat sebagai calon gubernur, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini hasil yang bisa kami berikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi tugas yang sama-sama, tugas yang mulia yang bisa kami kerjakan ke depannya. Begitu juga rasa hormat kami kepada Partai Golkar, selama ini Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara Bang Ijek, dengan seluruh Partai Golkar Kabupaten Kota, yang juga kader Golkar yang hari ini menjadi unggul dalam hitung cepat sejumlah lembaga survei. Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Surya menyatakan akan tetap menunggu hasil hitung manual Komisi Pemilihan Umum. Pernyataan tersebut disampaikan Surya di kediamannya yang berada di Kelurahan Sidodadi, Kisaran Barat Asahan, setelah melihat hasil hitung cepat yang ditayangkan sejumlah televisi pada Rabu sore. Calon Wakil Gubernur berpasangan Bobi Afif Nasution di Pilkada Sumut mendapatkan ucapan selamat dari keluarga, teman, dan para relawan. Berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan Bobi Nasution dan Surya berhasil unggul dari pasangan Edi Ramayadi dan Hasan Basri. Meski demikian, Surya akan menunggu hasil hitungan resmi dari KPU. Surya mengimbau para pendukung agar tidak euforia karena saat ini sebagian daerah di Sumatera Utara sedang dilanda bencana alam. Sementara yang kita lihat melalui televisi, ya memang hasilnya kita mengumpulkan dengan persentase yang boleh dikategorikan unggul dari pasangan 02. Inilah yang harus kita syukuri karena semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di samping ini adalah usaha kita semua, terutama para tim relawan kita. Walaupun kita memang melihat angka ini, namun kita tetap akan menunggu hasil perhitungan manual dari KPU nanti pada saat tahapan sampai ke batas yang sudah ditetapkan. Usai memberikan hak suaranya pada Pilkada 2024, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution meninjau langsung 5 kecamatan di Kota Medan yang terdampak banjir. Dalam tinjauan, Bobi Nasution berfokus pada evakuasi warga yang terdampak dan logistik untuk para pengungsi. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan ada 5 kecamatan di Medan yang terdampak banjir. Hal itu disampaikan Bobi saat meninjau banjir di Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia kemarin. Bobi mengatakan banjir mulai terjadi sejak Selasa malam dan tingginya intensitas hujan membuat sungai di Kota Medan meluap. Saat ini pemerintah Kota Medan fokus terhadap evakuasi warga yang terdampak banjir. Bobi menyebutkan evakuasi sudah dilakukan sejak dini hari hingga kemarin siang. Sementara itu ada 3 sungai di Kota Medan yang meluap dan mengakibatkan banjir, yaitu Sungai Deli, Sungai Baburah, dan Sungai Belawan. Saat ini Pemko Medan masih mencatat warga yang terdampak banjir. Posko pengamanan dan dapur umum juga sudah didirikan oleh Dinas Sosial Kota Medan. Ada 3 sungai kita yang meluap hari ini. Adalah dari 3 sungai yang meluap, salah satunya yang di daerah kita ini. Kita fokus hari ini, fokus saat ini adalah evakuasi dulu lansia, anak-anak, dan ibu hamil dan disabilitas. Jadi setelah kita evakuasi, kita pastikan makanannya dulu bisa terpenuhi karena ini dari subuh tadi sampai dengan siang ini kita pastikan makanannya tersuplai dengan baik. Proses hitung cepat dari berbagai lembaga survei pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Serdang Bedagai, pasangan nomor urut 1 Dharma Wijaya Adlin Tamunan menempatkan posisi perolehan angka mencapai 91,79% dan kotak kosong 8,21% dari suara masuk mencapai 44,37%. Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Serdang Bedagai saat ini berjalan cukup lancar meskipun kondisi curah hujan turun hingga proses pencoblosan dan penghitungan suara berlangsung. Dari hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei yang dapat dihimpun hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan suara masuk mencapai 44,37% atau 214.717 suara masuk.
Pasangan Dabaan masih menempatkan posisi unggul dengan persentase suara mencapai 91,79% atau 197.092 suara masuk. Sedangkan kota kosong berada pada 8,21% atau mencapai 17.625 suara masuk. Tentunya angka tersebut masuk terus berubah. Pasangan idaman Iman Irdian Saragi dan Khairil Mukmin Tambunan yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan dan Partai Perindo dan juga Partai Demokrat untuk sementara unggul dihitung cepat di Pilkada Kota Tebing Tinggi. Hasil penghitungan cepat memperlihatkan pasangan ini unggul atas dua pasangan lainnya, yakni pasangan Oki Rizky atau Ori dan pasangan Basyarudin Erlis Afrianti atau Besti. Dari hasil quick count menunjukkan pasangan nomor urut 1 yakni pasangan Ori memperoleh 15%, pasangan nomor urut 2 yakni pasangan Besti memperoleh 32% dan pasangan calon nomor urut 3 yakni pasangan Idaman memperoleh 52%. Iman Irdian Saragi yang didampingi Mukmin Tambunan mengatakan berterima kasih kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi yang sudah memberikan kepercayaan kepada pasangan Idaman. Sementara ucapan selamat juga telah disampaikan paslon nomor urut 1 Oki Doni Siregar. Ucapan selamat juga disampaikan paslon Wakil Wali Kota nomor urut 2 Erlis Afrianti atas kemenangan hitung cepatnya. Ia juga mengatakan saat ini tidak ada lagi paslon 1, 2 maupun 3 yang ada saat ini bersama-sama untuk membangun Kota Tebing Tinggi. Baik, terima kasih khususnya kepada warga Kota Tebing Tinggi atas doa dukungannya kepada paslon Idaman nomor urut 3 Haji Iman Irdian Saragi dan Haji Khairil Mukmin Tambunan. Alhamdulillah kita berdasarkan hasil KPU sementara kita unggul, kita mendapat 53%. Kita tidak ada lagi paslon 1, 2 dan 3. Mari kita bersatu untuk membangun kota yang kita cintai ini. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin dan Rianto mengklaim memenangkan Pilkada melawan Kota Kosong. Taufik Rianto yang merupakan pasangan calon tunggal mengklaim kemenangan melawan Kota Kosong mencapai 75%. Bahkan dari seluruh TPS ada 3 TPS yang perolehan suara hingga 100%. Meski sudah mengklaim menang, namun pasangan Taufik Rianto masih akan menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Pasangan Taufik Rianto maju dalam Pilkada Asahan tahun 2024 diusung 12 partai politik yang memperoleh jumlah suara sah pada pemilihan legislatif tingkat Kabupaten Asahan tahun 2024 sebanyak lebih dari 96%. Berdasarkan hasil realcon sementara, bahwasanya pasangan Taufik Rianto atau yang disingkat Mentari memperoleh hasil 75%. Tetapi kami juga tetap menunggu hasil perhitungan manual juga yang dilakukan oleh KPU. Karena biar bagaimanapun hasil yang sah itu adalah berdasarkan hasil dari Komisi Pemilihan. Atas kepercayaan mereka ini. Pasangan nomor urut 1 Ahmad Syukri Penarik Pantas Lumban Tobing mengklaim kemenangan sementara di Pilkada Kota Sibolga. Klaim keunggulan sementara berdasarkan hitung cepat atau quick count yang dilakukan paslon nomor urut 1 secara internal. Dari hitung cepat secara internal tersebut diketahui pasangan ini memperoleh suara mencapai 52,33% yang bersumber dari suara yang masuk dari 114 TPS dari 137 TPS yang tersebar di Kota Sibolga atau sekitar 83,21% suara pemilih. Sementara untuk paslon nomor urut 2 sebesar 28,25%, paslon nomor urut 3 sebanyak 7,10%, dan terakhir paslon nomor urut 4 meraih mencapai 2,25% suara. Klaim keunggulan sementara ini pun langsung disambut oleh massa pendukung dengan beramai-ramai mendatangi senter pemenangan paslon nomor urut 1 di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Pancuran, Grobak, Kecamatan Sibolga, Sambas. Meski telah mengklaim unggul sementara, pasangan Ahmad Syukri Penarik Pantas Lumban Tobing di hadapan massa pendukungnya menyampaikan akan tetap menunggu hasil penghitungan dari KPU Kota Sibolga. Membuat keributan hasil hitung cepat, kita sebagai pemenang
pasangan pentas menjadi wali kota dan wakil wali kota Sibolga. Tapi kita tetap menunggu keputusan dari KPU Kota Sibolga. Mari kita menjaga kekondusifan, jangan kita membuat keributan. Kita sudah menang, jangan gara-gara sedikit nanti kita dibatalkan menjadi pemenang. Sejumlah pemilih di salah satu tempat pemungutan suara TPS di Kabupaten Batubara dipindahkan ke TPS lain karena surat suara yang dikirim dari KPU Batubara kurang mencapai 100 lembar. Seharusnya surat suara yang dibutuhkan sebanyak 213 lembar, namun pihak KPPS hanya menerima 113 lembar surat suara. Akibat kekurangan surat suara ini, sejumlah pemilih diarahkan untuk memilih ke TPS lain. Kondisi ini menyebabkan sebagian pemilih batal menyalurkan hak pilihnya. Ditambah lagi, saat waktu pemilihan wilayah Batubara diguyur hujan. Sesuai regulasi di KPU, seharusnya kekurangan surat suara tersebut dengan menggeser surat suara dari TPS lain yang masih ada kelebihan surat suara, bukan memindahkan pemilih ke TPS lain. Apa nggak jadi milih di sini, Pak? Ya, karena di sini tadi ada informasi dari KPPS 04. Di sini surat tidak ada, udah habis. Jadi kami diutus dari tim di sini untuk ke TPS 1. Alasannya apa, Pak Surat? Luapan air sungai dan guyuran hujan mengakibatkan pemukiman warga dan TPS banjir. Kondisi ini menyebabkan pemungutan suara ditunda. Beginilah situasi luapan sungai merendam pemukiman warga dan jalan raya di Jalan Pinang Baris, lingkungan 5, Kelurahan Lalang, Medan Sunggal pada Rabu pagi. Situasi ini selain menghambat lalu lintas dan aktivitas masyarakat pada umumnya, juga menunda pelaksanaan pemungutan suara di TPS 09 lingkungan 5 yang telah ditetapkan oleh KPU. Banjir merendam Jalan Raya Medan Binjai dan Jalan Pinang Baris Kelambir 5 mencapai setengah meter. Meskipun banjir, sejumlah kendaraan tetap menerobos banjir untuk sampai ke tujuan. Lalu lintas di sekitar lokasi banjir saat ini terjadi kemacetan. Ketua KPPS TPS 09 lingkungan 5 Dodi Intan Amal mengatakan, bersama petugas lainnya pihaknya telah menyiapkan TPS sejak malam hari. Ya, suasana banjir nggak bisa dilaksanakan untuk suara. Tidak bisa masuk suasana masih hujan. Pesan dari lurah apa tempat? Kan ada informasi dilarang yang dilanda banjir di Medan. Ya, nanti disampaikan sama warga yang harus ke sini. Salah seorang warga lingkungan 5 Hidayat mengatakan pada situasi banjir seperti ini masyarakat yang tidak datang ke TPS dikarenakan banjir. Sejumlah TPS di Kota Binjai terpaksa harus dipindahkan karena tergenang banjir. Pelaksanaan pencoblosan juga diundur hingga pukul 16 sore. Salah satu TPS yang harus dipindahkan adalah TPS 007 yang ada di Jalan Madura lingkungan 3 Kelurahan Kebun Lada Binjai Utara. TPS terpaksa dipindahkan karena mengalami kebanjiran, bahkan ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Sontak saja pelaksanaan pencoblosan dihentikan dan TPS dipindahkan ke lokasi lain yang tidak terkena banjir. Proses pemungutan suara di TPS itu pun terpaksa harus dihentikan, lalu dilanjutkan beberapa jam kemudian setelah berhasil dipindahkan secara darurat ke tempat lebih aman. Pada pukul 16 waktu Indonesia Barat sore, seluruh proses pemungutan suara selesai dilaksanakan. Jadi tadi itu TPS 7 tadi awal mulanya sedang berjalan, ya. Jadi tiba-tiba pukul 9 ya lebih kurang air dari belakang menolak dia ke depan, ya, dan sampai dia selutut. Oleh sebab itu TPS tersebut diberhentikan dan dipindahkan ke depannya. Jadi ya skor lah, dimulai lagi pukul 1. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Oke, untuk saat ini proses pemilihan seperti apa? Alhamdulillah sudah mulai berjalan pukul 1 tadi sampai nanti pukul 4.30. Hujan yang berkepanjangan sejak Selasa malam hingga Rabu siang mengakibatkan sejumlah tempat pemungutan suara di Kabupaten Batubara sepi pemilih.
Seperti yang tampak di TPS 7 Desa Siparepare, Kecamatan Air Putih, Batubara, hingga pukul 12 siang masih diguyur hujan. Kondisi ini menyebabkan warga yang telah terdaftar di daftar pemilih tetap atau DPT enggan datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Di TPS 7 Desa Siparepare ada 367 warga yang masuk DPT, namun hingga menjelang TPS ditutup, warga menyalurkan hak pilihnya masih kurang dari 100. Anggota KPU Batubara Sulianto mengatakan, akibat diguyur hujan, sejumlah TPS mengalami kerusakan. Terkait kondisi tersebut, Sulianto menyebutkan pembukaan TPS dapat diundur dengan ketentuan waktu pencoblosan tidak lebih dari 6 jam. Sepinya warga yang menyalurkan hak pilihnya di TPS dikhawatirkan berdampak pada partisipasi pemilih di Batubara. Laporan dari teman-teman di TPS bahwa banyak juga TPS yang roboh, tumbang, bahkan tertimpa kayu. KPU Republik Indonesia kemarin sudah menyampaikan surat dinasnya ya bahwa kalau terjadi hujan lebat atau longsor atau bencana alam bahwa kita bisa melakukan perpanjangan durasi tidak lebih dari 6 jam ya terkait untuk pemungutan suaranya. Pemukiman warga di Jalan Tengku Imam Bonjol, Kelurahan Setia, Binjai Kota menjadi salah satu kawasan yang paling parah terdampak musibah banjir di Kota Binjai. Salah satunya TPS 002 Jalan Tengku Imam Bonjol, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota. TPS tersebut terlihat ramai warga korban banjir yang datang untuk memberikan hak pilih suaranya dalam pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Utara, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota Binjai. Ketua KPPS TPS 002 Kelurahan Setia, Nona Anggreni Ajija mengatakan, antusias warga relatif tinggi meski sebagian pemukiman rumah terendam banjir. Jumlah pemilih di TPS ini 411 pemilih, diantaranya untuk pemilih wanita 200 orang dan pria 211 orang. Hingga berakhir masa pencoblosan pilkada, jumlah pemilih yang datang mencoblos mencapai 62%. Hujan deras mengguyur hampir seluruh wilayah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Terlihat beberapa TPS masih sepi dari aktivitas warga pemilih. Hujan yang mengguyur Kabupaten Labuhan Batu Utara terlihat beberapa TPS seperti TPS 015 di lingkungan 12 Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kuala Selatan. Sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat masih sepi dari aktivitas warga yang menggunakan hak pilihnya. Hal ini berbeda dengan di TPS 014 di lingkungan dan kelurahan yang sama. Walaupun terlihat beberapa orang datang ke TPS, cara bergantian menggunakan hak pilihnya. Sementara itu Ketua KPPS Dahman menjelaskan, hujan yang mengguyur Kabupaten Labura sejak malam membuat petugas KPPS di TPS 013 lingkungan 12 Bogak terlambat datang, sementara itu warga antusias datang ke TPS. Masalahnya Pak, karena hujan, kebetulan karena cuaca hujan, mulai dari malam Pak. Iya. Tetap antusias sekali Bang, ini masyarakat terlalu antusias, sekarang udah rame lah. Dengan menyewa sejumlah bus, warga relokasi pengungsi Desa Guru Kinayan, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, antusias datang dan mencoblos di 3 TPS yang telah disediakan. Walau jauh dari lokasi TPS, warga pengungsi korban erupsi Sinabung dan warga Desa Guru Kinayan, Kecamatan Payung, Karo, ketiga TPS dalam satu balai atau jamur desa yang telah dipersiapkan petugas KPPS berkisar 800 keluarga. Saat ini telah tersebar dan tinggal di beberapa tempat relokasi mandiri Kaban Jahe. Terdapat 2.000 lebih DPT di Desa Guru Kinayan. Proses pemungutan suara Desa Guru Kinayan berjalan aman dan kondusif dengan pengawalan Polsek Payung, Polres Sanakaro, Koramil Payung, dan pengawasan melekat pengawas TPS dan Panwas Campayung. Kepala Desa Guru Kinayan Amelia Singarimbun mengatakan, warga pengungsi yang telah direlokasi datang ke lokasi TPS dengan swadaya atau biaya sendiri dengan menyewa sejumlah bus. Membawa perubahan di Desa Guru Kinayan ini, apalagi jalan-jalan kami seperti rusak-rusak. Jadi kami harap siapapun nanti pemenangnya, kami mohon jalan kami ini diperbaiki. Jadi kami masyarakat di Sudan sangat ikut berpartisipasi dalam pilkada tahun ini, Pak. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Batubara menangkap 4 orang yang akan membagi-bagikan uang untuk memenangkan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Batubara.
Ketua Bawaslu Batubara M. Amin Lubis mengatakan 4 orang yang diduga tim sukses salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Batubara ditangkap di sekitar areal tambak di Kelurahan Bagan Arya, Kecamatan Tanjung Tiram pada Rabu dini hari. Saat ditangkap, petugas menemukan puluhan lembar amplop berisi uang dan kartu nama salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Batubara. Usai ditangkap, 4 orang tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut menjalani klarifikasi di kantor Bawaslu Batubara. Jika ditemukan unsur tindak pidana, maka kasus tersebut akan diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu Pilkada Batubara. Dalam Undang-Undang Pilkada menyebutkan pelaku politik uang dapat dipidana paling sedikit 36 bulan penjara atau denda paling sedikit 200 juta rupiah. Sampai saat ini ada 4 orang ya barang bukti yang ditemukan. Yang pertama berbentuk amplop, kemudian berisi uang dan kartu nama salah satu pasangan calon. Tetap memproses sampai dengan batas waktu 1 kali 24 jam, baru kemudian nanti hasil klarifikasinya itu kita lakukan pleno di tingkat kabupaten apakah memang ada dugaan pelanggaran pidana. Kalau memang ada, maka kita akan serahkan ke sentra Gakumdu. Warga Kelurahan W6, Kampung Dare, Kota Padang Sidempuan antusias menggunakan hak pilihnya pada pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Padang Sidempuan, serta gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024. Proses pemungutan suara berjalan lancar dengan menerapkan protokol yang ketat. Setiap pemilih wajib membawa undangan dan menunjukkan KTP dan mencelupkan jari ke tinta setelah mencoblos. Hingga saat pemungutan suara di TPS 07, sejumlah TPS lainnya di Kota Padang Sidempuan berlangsung kondusif. Panitia terus mengingatkan warga untuk menjaga ketertiban hingga proses penghitungan selesai. Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Sumatera Utara diharapkan mampu mendukung program pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai visi itu, salah satu hal yang harus diprioritaskan adalah meningkatkan sumber daya manusia. Untuk memberikan dukungan terhadap seluruh pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Sumatera Utara dalam menuju Indonesia Emas 2045, DWP Sumatera Utara menyelenggarakan workshop dengan tema Menuju Indonesia Emas dengan narasumber Desa Santi Sidarta selaku staf ahli bidang organisasi DWP Pusat. Potensi Dharma Wanita yang ada di Indonesia sangat memadai dalam mendukung dan mensukseskan program pemerintah. Jumlah organisasi DWP pada tingkat provinsi lebih dari 10.000 dan 122 perwakilan di luar negeri. Program Asta Cita Presiden dapat diwujudkan oleh kaum perempuan, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan. Desa Santi Sidarta mengatakan, Dharma Wanita Persatuan merupakan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai program pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. Artinya apa? Kekuatan dari jumlah anggota ini harusnya kita manfaatkan benar-benar untuk menjalankan atau mensukseskan program-program pemerintah. Harusnya pemerintah ini benar-benar, ayo kita menjadi mitra strategis. Dan saat ini kalau kita lihat dalam rentang 2 tahun, kita seluruh Indonesia, DWP di seluruh Indonesia di semua tingkatan itu sudah melaksanakan kegiatan. Di 3 bidang kegiatan itu adalah sejumlah hampir 2 juta kegiatan. Ketua Dharma Wanita Persatuan Sumatera Utara Nyonya Dian Arif Estri Nugroho mengapresiasi seluruh pengurus dan anggota DWP Provinsi Sumatera Utara. Pada penghujung masa kepengurusannya sebagai ketua, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus dan anggota DWP Sumatera Utara yang selama ini telah mendukung berbagai program yang ada. Saya sangat terkesan dengan persaudaraan di antara kita, dan yang saya ingat selalu, apapun itu selalu bekerja sama dengan secara baik untuk mencapai tujuan, baik-baik ibunya dan program-programnya terjalan terlaksana.
semua bikin hati senang. Saya tidak pernah ngerasakan, selalu merindukan. Dan memang ibu-ibu pengurusnya pintar-pintar, baik-baik, dan tentu saja cantik-cantik. Terima kasih untuk semua ini, terima kasih untuk kebersamaannya, juga untuk ibu-ibu kabupaten kota di 33 kabupaten kota Sumatera Utara. Terima kasih untuk kerjasamanya selama ini. Wassalamualaikum. DWP Sumatera Utara memberikan cenderamata kepada narasumber dan DWP Sumatera Utara memberikan kenang-kenangan kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan Sumatera Utara, Dian Arif S. Trinugroho, atas dedikasinya selama ini sebagai pimpinan. Dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional tahun ini, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Pai Sanawah menghibur guru dengan menampilkan pagelaran seni, diantaranya menyanyi, baca puisi, tari tradisional, dan Nusantara. Meskipun berada di daerah terpencil jauh dari ibu kota Kabupaten Labuhan Batu Utara, namun peringatan Hari Guru Nasional tahun ini, para siswa dan siswi MTS Pai Sanawah yang merupakan sekolah tertua di Kecamatan Kuala Ledong, Kabupaten Labura, yang berdiri pada tahun 1983, tidak ingin ketinggalan dengan sekolah lain dalam memeriahkan Hari Guru. Dengan menampilkan aneka ragam seni dan sastra sebagai bentuk kepedulian siswa pada guru, dengan memberikan apresiasi bagi para guru atas jasa-jasanya selama mendidik, mengajar, dan juga membimbing siswa. Salah seorang siswa MTS Pai Sanawah, Ria Irwana Lugis, mengatakan, pada Hari Guru ini para siswa berharap kepada pemerintah dapat membantu membangun infrastruktur sekolah mereka. Sebagai murid MTS di sini sangat terharu dan agak sedih karena begitu guru sangat bersusah payah mendidik kami agar kami menjadi orang berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi apa harapan adik kepada pemerintah? Harapan kami sebagai murid kepada pemerintah agar bisa membantu sekolah kami ini yang masih banyak kekurangan pembangunan. Kepala MTS Pai Sanawah Saidin Hasibuan mengatakan, sudah 20 tahun mengabdi di sekolah tersebut. Saat ini kondisi MTS berangsur-angsur mulai membaik. Ia berharap kepada pemerintah agar dapat membantu membangun beberapa ruang kelas yang kondisinya mulai memprihatinkan. Kami sedang mengadakan tadi pelaksanaan peringatan Hari Guru Nasional yang ke-79. Anak-anak begitu semangat melaksanakan kegiatan peringatan Hari Guru ini. Namun di samping itu juga tolonglah Pak dari pemerintah pusat, lihatlah kondisi MTS di desa. Kalau dikatakan kami berharap di desa yang paling kecil di Kecamatan Kuala Ledong. Inilah MTS yang pertama berdiri di Kecamatan Kuala Hilir sebelum dimekarkan. Kemudian baru dimekarkan menjadi Kuala Ledong. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku untuk Jumat 29 November 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara Jumat 29 November 2024. Pada pagi hari, kondisi cuaca cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Asahan, Batubara, Kota Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, Langkat, Simalungun, dan sekitarnya. Pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada malam hari, masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat yang disertai petir berpotensi terjadi di Deli Serdang, Karo, Binjai, Medan, Langkat, dan sekitarnya. Untuk dini hari, kondisi cuaca masih berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, yaitu di wilayah Labuhan Batu Selatan, Langkat, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 14 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar 74 hingga 98%, angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 12 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 27 November 2024 tidak ada. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat
yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pesisir timur, pegunungan, pantai barat, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Udran dari Olinka pamit undur diri dari hadapan Anda, TVRI. Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.